Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi sama saya Adila Intan Komara dari kelas PIG. Hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Teman-teman pasti nggak asing lagi ya berbicara tentang pendidikan. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa sih artinya pendidikan itu secara detail, secara dalam undang-undang? Pasti kan belum tahu ya. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita lanjut ke materinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan yang pertama, terus yang kedua ada pendidikan nasional dan ada tujuan pendidikan nasional. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penjelasannya emang banyak ya, dalam undang-undang juga banyak seperti ini, tapi kita ambil kalimat yang simpel saja. Jadi pendidikan itu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang agar dia itu memiliki ilmu, agar memiliki ilmu untuk bekal di kehidupan yang selanjutnya. Selain untuk memiliki ilmu, juga bisa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi setelah kita mengembangkan potensi, memiliki ilmu juga, kita juga bisa merubah sikap kita dari yang berperilaku jelek misalkan jadi berubah menjadi perilaku yang lebih baik lagi karena kita mendapatkan ilmu seperti itu ya. Karena kan ilmu juga berpengaruh di kehidupan sosial kita, cara kita beribadah kepada Allah itu bagaimana. Kalau kita tidak berpendidikan, kita juga tidak tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita, seperti itu. Yang selanjutnya ada pendidikan nasional. Jadi pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berasal dari kehidupan rakyat Indonesia, budaya atau adat istiadat yang berkembang dan mengikuti zaman. Jadi pendidikan nasional itu pendidikan yang ada di Indonesia. Cara atau ciri khas pendidikan yang ada di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Misalkan kita bandingkan dengan Inggris ya, itu sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena pendidikan di setiap negara itu mengandung atau mengambil dari sikap-sikap masyarakat yang ada di sekitar kita, kehidupan masyarakatnya itu bagaimana, terus nanti pemerintah membentuklah peraturan dan sebagainya itu sebagai landasan kita dalam melakukan pendidikan. Jadi pendidikan yang di luar negeri dan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Indonesia kan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena dua pedoman itu sebagai landasan dasar kita melangkah ke yang selanjutnya. Jadi jangan samakan pendidikan Indonesia dengan pendidikan di luar negeri ya, karena sangat berbeda. Bisa saja kita itu tidak cocok dengan pendidikan yang ada di sana seperti itu. Karena kan adatnya itu berbeda. Mereka biasanya kalau misalnya ya itu ada di negara yang mana itu ada pendidikannya itu santai sekali ya, terus ada jam sampai sore, mewajibkan siswanya itu harus memakai pakaian seperti ini. Ada yang kebanyakan yang nggak pakai jilbab harus memakai rok mini seperti itu kan. Kalau di Indonesia kan berbeda-beda ya. Kalau yang Islam sekarang, yang beragama Islam diwajibkan untuk berjilbab semua seperti itu kan. Adatnya itu berbeda dengan di luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya ada pendidikan nasional. Apa sih pengertiannya? Yang pertama yaitu ini ada pengertian pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk
Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, menambah ilmu pengetahuan, mencerdaskan generasi bangsa, kreatif, kepercayaan diri, motivasi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, pemerintah telah menyediakan atau memfasilitasi rakyat dengan berpendidikan sejak anak usia dini hingga dewasa dan mulai karirnya hingga di kemudian hari. Pendidikan yang ada di Indonesia memberikan pengajaran dan memberikan penilaian untuk mengukur kemampuannya. Ya benar, jadi tujuan dari pendidikan itu sangat banyak sekali ya. Tadi sudah saya sebutkan, salah satunya selain menambah ilmu juga untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan yang lainnya. Nah, untuk itu di Indonesia itu sudah disediakan tatanan atau struktur atau tingkatan pendidikan. Jadi mulai dari anak usia dini, misalkan umur 5 tahun sudah harus dimasukkan ke PAUD atau TK, terus nanti umur 7 tahun masuk ke SD, seperti itu. Jadi di pendidikan di Indonesia itu sangat beragam. Ada juga yang TK-nya itu berbasis Islam, misalkan kayak RA, terus ada yang berbasiskan Islam juga, MI, MTS, MAN, ada yang umum. Terus kalau SMK itu juga ada yang kejuruan seperti teknik, tata boga, tata rias, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia itu sudah sangat lengkap ya. Mau kita itu maunya gimana, tinggal menentukan saja gitu. Terus juga ada perkuliahan sampai S3 pun juga ada, seperti itu. Jadi pendidikan itu memang tidak ada habisnya. Kalau di dalam kehidupan kita melakukan sosialisasi, mendapatkan ilmu baru, itu juga termasuk pendidikan, walaupun itu tidak kita lakukan di dalam sekolah, seperti itu ya. Yuk, yang selanjutnya kita berbicara tentang pengertian pendidikan Islam. Nih yang sangat penting sekali. Pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang sistematis dan memberikan pengajaran kepada peserta didik yang berdasarkan kaidah-kaidah Islami. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menyeluruh agar mencapai keseimbangan dunia dan akhirat melalui latihan akal pikir, kecerdasan, perasaan, serta pancera indera yang dimiliki. Jadi pendidikan Islam itu juga memiliki tujuan akhir semua pendidikan adalah menjadikan orang yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mampu menyeimbangkan kehidupannya. Orang yang telah mendapatkan pendidikan akan mampu beriman dan memahami dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki, mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dengan kebiasaan atau adatnya. Jadi pendidikan itu ada juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, seperti itu ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita berikan atau yang guru berikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya apa sih? Contohnya cara bagaimana kita beribadah kepada Allah. Seperti hal sepele saja, bagaimana cara kita berwudu, itu juga dalam pendidikan dalam Islam. Kurikulumnya itu juga berbeda atau pembahasannya itu berbeda dengan yang umum ya. Jadi kalau di yang berbasis Islam itu, kalau di MI beda dengan SD, karena di MI itu lebih luas bahasan tentang pendidikan Islamnya. Terus tujuannya untuk memiliki kepribadian yang berakhlakul kalimah, yang kepribadian yang sangat muslim sekali. Bagaimana cara agama Islam itu mendidik seseorang untuk menjadikan dirinya itu beriman kepada Allah, seperti itu contohnya, dan mengembangkan ilmunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus yang selanjutnya kita berbicara tentang undang-undang. Jadi UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003. Jadi pendidikan Islam itu sudah ada dalam undang-undang, sudah diakui di negara kita gitu ya. Jadi kita itu tidak diambangkan itu di Indonesia. Pendidikan Islam itu juga sangat diakui, terbukti di adanya posisinya itu dalam Sisdiknas itu ada. Ya, ini di pasal 1 ayat 1 pengertian pendidikannya sudah. Terus pasal 2 ayat 2 pendidikan nasional tadi sudah kita bahas. Yang ketiga pasal 30 tentang pendidikan keagamaan. Nih, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama. Terus pendidikan agama berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama atau menjadi ahli agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pada diniyah, pesantren, dan bentuk lainnya. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya pada RAMI, MTS, MAN, tapi pendidikan Islam itu juga ada di pesantren, diniyah, terus dan yang lain sebagainya. Itu sudah diakui oleh negara kita, terbukti dengan kedudukan posisi pendidikan Islam di undang-undang itu sudah sangat diatur. Jadi pendidikan Islam itu juga bisa ada informal, formal, dan non formal, itu juga ada. Jadi kita itu sudah terbukti kalau pendidikan Islam itu memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia, di negara kita Indonesia ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.